Assalamualaikum. Hai. Halo. So, kenalin gue Dila dan ini teman gue Cynthia. Dan ini channel YouTube kita berdua. Kita berdua. Iya dong. Kita berdua. Dan di video kita yang pertama kali ini nih, kita mau ngebahas tentang dunia notaris dan PPAT nih sih, ya? Iya betul. Ini video pertama kita ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu nih tentang dunia notaris dan PPAT, boleh ikutin terus video ini ya. Lanjut. Jadi, gue mau nanya nih, dan mungkin gue boleh sedikit sharing dulu gitu ya. Kalau misalnya kita lagi di jalan nih, sering banget tuh nemuin gitu ya, pelang nama yang tulisannya tuh notaris dan PPAT nih sih. Nah, gue sebagai orang awam tuh nggak paham ada notaris dan PPAT itu sama apa enggak sih sebenarnya? Kalaupun beda, kira-kira perbedaannya apa sih, Sin? Ini tuh kita bagus banget loh ngebahas perbedaan antara notaris dan PPAT karena banyak banget orang awam yang belum tahu nih perbedaan notaris dan PPAT itu sendiri tuh apa gitu. Cara kerjanya kayak gimana, apakah sama, terus apakah peraturannya itu sama kayak gitu. Sekarang kita masuk membahas tentang perbedaan notaris dan PPAT. Nah, kalau misalkan pertama kita lihat dari sisi peraturannya aja udah beda. Karena gini, PPAT itu berada di naungan Kementerian Agraria, ya kan? Sedangkan notaris itu berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Oh, jadi perbedaannya signifikan juga ya, Sin ya? Iya betul. Di bawah dua kementerian berbeda berarti ya, Sin? Iya. Nah, Sin, kalau misalkan gue mau nanya nih, kalau misalkan mau beli rumah nih ya, Sin, gue kemana ya? Gue ke notaris atau ke PPAT ya, Sin? Itu pertanyaannya bagus. Terima kasih. Jadi gini, kalau misalkan, jadi kita ngebahas tentang perbedaan kementeriannya ya, berarti kan kalau kementeriannya udah beda, peraturannya juga beda, kan? Nah, sekarang kita ngebahas soal aktenya nih. Kalau misalkan PPAT itu, aktenya itu terbatas. Itu artinya terbatas itu udah ditentuin sama peraturan tentang PPAT. Peraturannya itu ada di nomor 37 tahun 98. Nah, kalau misalkan akte-akte tentang PPAT itu kalian bisa cek di PP nomor 37 tahun 98, ya kan? Nah, di situ dijelasin akte-akte apa aja sih yang bisa dibuat sama PPAT. Nah, terus itu salah satunya kayak jual beli, hibah, tukar menukar, terus tanggungan kayak gitu. Nah, pokoknya intinya PPAT itu terkait dengan tanah. Ya, sekarang notaris, kalau notaris itu aktenya itu nggak ditentuin, dia nggak terbatas, kita ngebuat judul aktenya. Nah, kalau notaris itu dasarnya itu di pasal 1338 KUH Perdata. Apa sih KUH Perdata? Itu kitab undang-undang hukum perdata, kitabnya hukum perdata gitu kan, ada hukum perdata, hukum pidana kayak gitu. Nah, itu pasal 1338 itu tentang kebebasan berkontrak. Jadi setiap orang itu bisa melakukan perjanjian asal tidak melanggar peraturan yang ada, itu intinya. Nah, notaris itu dia itu nggak terbatas bikin aktenya. Bisa misalkan lu mau buat tentang perjanjian pengosongan. Nah, lu datang ke notaris nih, saya mau buat tentang perjanjian tentang pengosongan rumah. Nah, itu bisa ke notaris kayak gitu. Oke. Oke. Thank you banget sih udah dijelasin tadi perbedaan antara notaris dan PPAT. Berarti kalau gue beli rumah, gue perginya ke PPAT ya? Iya, betul banget. Nah, ke PPAT. Sebenarnya gini sih Del, kita itu sebagai notaris itu ngambil dua profesi, notaris dan PPAT. Tapi nggak menutup kemungkinan ada pihak lain yang cuma ngambil PPAT-nya aja gitu. Nah, kalau misalkan notaris PPAT yaitu berarti satu orang gitu. Biasa kan lu lihat tuh di pelang tuh notaris notaris dan PPAT. Nah, itu mereka notaris dan PPAT-nya itu jadi satu gitu. Mereka ngambil dua profesi sekaligus. asik. Oke. Nah, Ini Sin, boleh kan gue makan? boleh silakan. Anyway, di sini kita lagi ada apa namanya? Ini kentang goreng. Enak banget. Nah, Sin, pas gue mau beli nah, kan gue mau beli rumah ya, Sin ya? Gue tuh mau beli rumah ya.
Amin gitu ya. Amin. Kalau dari surat penyuratnya gitu, apa sih yang perlu gue perhatiin sih? Nah itu tuh sering banget ya temen gue, entah saudara gue nanya apa sih yang harus gue perhatiin ketika gue beli rumah gitu. Yang paling penting tuh sertifikatnya. Lo lihat di situ nama sertifikatnya itu pemiliknya siapa. Nah kalau pemilik sertifikatnya itu lebih dari satu atau misalkan 5 orang nih, itu kemungkinan pemilik sertifikatnya para ahli waris gitu. Nah kalau para ahli waris dokumennya agak ribet ya, ada tambahan dokumen. Nah dokumennya itu misalkan gini, kalau para ahli waris ada surat keterangan ahli waris dari kecamatan kelurahan, terus ada surat kematian dari pewaris, itu udah otomatis kayak gitu, itu kita harus cek tuh. Nah setelah itu kita udah ngecek nih nama sertifikatnya. Nah sertifikat lu sama penjual nih bareng-bareng ke kantor PPAT, nanti sama PPAT nya itu dicek keaslian sertifikatnya, itu sertifikat asli apa enggak. Kalau misalkan asli, dia itu udah pasti ada buku tanahnya di kantor pertanahan, itu udah pasti itu. Tapi kalau misalkan sertifikat itu palsu, itu dari cap BPN nya itu nggak ada, terus cap BPN nya bisa nggak ada, bisa berbeda gitu. Bisa berbeda, terus atau buku tanahnya itu nggak ada di kantor pertanahan. Nah Sin, Gue tadi boleh kan makan ya sambil makan ya. Nah Sin, thank you banget buat Cuman kita penjelasan sambil tadi. makan ya, So, biar nggak tegang. Iya, emang tegang banget Sin. Anyway, nah Sin, thank you banget tadi lu udah ngasih tau gue apa namanya persyaratan gitu ya untuk beli rumah gitu ya. Nah Sin, gue tuh mau nanya lagi nih, tadi kan lo bilang juga tuh kalau misalkan mau beli rumah itu harus banyak yang dicek-cek tuh, kayak cek PBB gitu ya, terus sama cek apa namanya sertifikat. Iya. Itu tuh yang harus ngecek si pembelinya kah atau si PPAT-nya sih? Nah, kalau misalkan pengecekan kayak gitu, itu biasanya dari PPAT-nya gitu. Karena kan PPAT-nya juga harus tahu nih itu sertifikatnya itu bersih atau enggak, asli atau enggak kayak gitu. Jadi biasanya PPAT yang mau ngecek sendiri gitu. Jadi memang si pembeli akan dibantu sama si PPAT-nya ya? Iya betul. Nah terus pertanyaan kedua nih Sin, gue penasaran tuh sama yang tadi lo bilang untuk pajak PPh itu ya Sin ya? Ada 2 PPh yang akan dijalankan pada saat jual beli rumah ini gitu ya? Iya. Itu tuh PPh di penjual sama PPh di pembeli ya Sin ya? Nah gue mau tahu deh persentase dari penjual berapa, pembeli itu berapa sih kalau pajak itu Sin? Oh nih, jadi gue ngasih tahu dulu ya. Kalau pajak jual beli itu dasarnya itu NJOP. Itu dasarnya itu NJOP, itu dijadikan dasar buat perhitungan PPh dan BPH-TB. Nah kalau PPh itu NJOP dikali 2,5% kayak gitu. Itu PPh. Nah itu PPh itu ditanggung sama si penjual. Ya, kalau BPH-TB itu ditanggung sama si pembeli. Nah sekarang kita ngomongin tentang BPH-TB ya. Kalau BPH-TB itu ditanggung sama pembeli. Gitu. Nah rumusnya BPH-TB itu NJOP dikurangi 80 juta. 80 juta itu kalau misalkan posisi tanahnya itu di Jakarta. Nah kalau di luar Jakarta itu 60 juta. Gitu, baru dikali 5%. Nah itu perhitungannya. Jadi deh. Oke deh. Nah tadi kita udah ngebahas tentang pajaknya ya. Berarti kalau misalkan pajaknya udah selesai nih, udah dibayarin ke kantor pajak, berarti kita udah bisa nih tanda tangan akte jual belinya gitu. Setelah akte jual belinya ditanda tangan, dikeluarin salinan akte sama notaris, baru bisa proses ke BPN atau kantor pertanahan. Itu buat balik nama sertifikat dari penjual ke pembeli. Jadi sertifikatnya itu nanti namanya yang tercantum itu bukan nama si penjual lagi, tapi nama si pembeli kayak gitu. Oke. Wah, lumayan informasinya lumayan juga ya Sin ya. Iya. Tentang jual beli rumah. Iya. Nah, gue tuh orangnya penasaran sih. Anyway gitu ya. Mau nanya tentang notaris sih. Jadi kalau misalkan gue mau bikin PP atau CV gitu ya, gue kemana nih?
ke notaris dong. Tadi kan sebelumnya udah gue jelasin ya. Kalau misalkan PPAT itu lebih terkait tentang tanah. Nah, misalkan lo pengen buat PT badan hukum atau CV atau yang lain atau yayasan, koperasi, itu lebih ke notaris. Pembuatan aktenya. Kayak gitu. Nah oke, berarti kalau misalnya gue mau bikin PT atau gue mau bikin CV, gue ke notaris berarti ya? Iya betul. Sip. Nah Sin, kan yang tadi gue balik lagi tuh, yang tadi gue tanya, suka ada tuh notaris dan PPAT, notaris dan PPAT gitu. Iya. Itu tuh sebenarnya satu orang atau ada dua orang sih, Sin? Jadi gini, jadi kita ini bisa ngambil sekaligus dua profesi, notaris dan PPAT, tapi balik lagi ke peraturan. Karena kan peraturannya berbeda, kementeriannya juga berbeda. Jadi Kementerian Agrarianya ngadain ujian buat apa kita ngambil profesi PPAT, kita ikutin. Nah nanti Kementerian Hukum dan HAM-nya ngadain ujian buat daftar profesi notaris, kita ikutin juga kayak gitu. Atau juga mau sedikit sekilas nih cara mengambil profesi notaris, kan beda tuh sama advokat. Kalau notaris itu kita harus sarjana hukum pertama, itu sarjana pasti hukum ya guys, ingat sarjana hukum nih. Sarjana hukum S1. Oke. Nah setelah S1 sarjana hukum, kita ngambil S2-nya nih profesi notaris kayak gitu. Nah udah selesai, udah lulus S2-nya, ada peraturan-peraturan yang harus kita ikutin. Pertama kayak kita harus magang di kantor notaris selama 2 tahun. Nah terus kita harus daftar menjadi anggota luar biasa notaris. Itu sama kayak PPAT juga ya. Itu mengikuti anggota luar biasa notaris. Nah ketiga itu kita mengikuti magang bersama. Magang bersama itu biasanya ngadain tuh organisasi notarisnya kayak gitu. Nah abis itu kita ngikutin seminar nih. Nah di seminar itu kita bisa mendapatkan beberapa poin. Ada yang dapat 2 poin. Nah tujuannya kita mengikuti seminar itu kita harus ngumpulin poin biar kita bisa mengikuti ujian gitu. Itu peraturan baru sih, soalnya yang dulu buat mengikuti ujian kode etik itu nggak harus ngumpulin poin gitu. Biar kalau kita nggak ngumpulin poin kan kita juga kayak ya jujur aja kan kayak agak males-malesan gitu ikut seminar ya kan. Nah itu juga buat nge-upgrade ilmu kita juga sebagai notaris gitu. Sebenarnya gratis? Sebenarnya bayar dong mbak. Oh bayar lagi? Bayar lagi, jadi nggak murah ya kita ngambil profesi notaris dan prosesnya panjang banget. Semoga informasi dari gue udah jelas ya teman-teman ya. Kalau tahu ada juga nih teman-teman yang lagi menjalani untuk mengambil profesi notaris gitu. Seenggaknya udah ada bayangan kan ya. Oke, siapapun yang lagi ngambil profesi untuk notaris, semangat terus dan semoga diberikan kelancaran dan kedepannya bisa jadi notaris yang baik dan jujur ya dan amanah ya. Yang penting harus sabar sih buat ngambil profesi notaris, itu nggak gampang gitu. Harus sabar menjalani. Sabar ya. Sabar ya, kamu sudah menjalani itu sebenarnya kan guys? Udah. Oke, good job. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video pertama kita ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga bermanfaat juga untuk kita ya. Dan tonton terus channel YouTube kita ya guys. Ya. Thank you. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Bener, jangan lupa di subscribe, lupa kan lo? Like, comment, share ya teman-teman. Thank you. Assalamualaikum.